在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰般。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Setelah badai yang diaduk dari penyempurnaan pil hari itu, topik dari hampir seluruh paviliun Kaisar Hitam dikumpulkan pada wanita berpakaian putih ini dengan kekuatan yang menakutkan serta alkemis misterius itu. Banyak orang yang berjaga-jaga di luar gedung itu, mencoba menangkap beberapa petunjuk, namun, tidak ada lagi aktivitas bahkan sedikit pun di dalam gedung setelah penyempurnaan pil selesai, karena niat membunuh yang sangat kuat, tidak ada yang berani mendekatinya dengan sembarangan. Pemilik paviliun itu tidak menampakkan wajah mereka terlepas dari keributan di dunia luar. Beberapa orang datang berkunjung dengan pikiran aneh, tetapi mereka hanya bisa pergi dengan bijak setelah ditinggalkan di luar pintu yang tertutup. Moya, yang menganggap dirinya sangat hebat, secara alami termasuk di antara orang-orang ini. Sementara dunia luar gempar karena masalah kemarin, Xiaoyan hanya menyeret tubuhnya yang lelah keluar dari ruang rahasia untuk pertama kalinya. Dokter peri kecil dan Ziyan, yang berjaga di ruang tamu, dengan cepat maju setelah melihat Xiaoyan akhirnya keluar dari ruang rahasia. Mereka tidak bisa membantu tetapi dengan lembut menghela nafas ketika mereka melihat bahwa mata yang terakhir itu dipenuhi dengan jejak darah. Apakah orang ini benar-benar gila saat dia memurnikan pil? Anda telah tinggal di ruang rahasia selama 2 hari, kami akan dengan paksa mendobrak pintu jika Anda tidak keluar. Dokter peri kecil tidak bisa membantu tetapi menekan alisnya secara vertikal dan menegur. Dia melihat Xiaoyan meminum semua teh di atas meja sekaligus. Xiaoyan hanya tersenyum saat mendengar dokter peri kecil menegurnya. Dia tidak berhenti setelah menyelesaikan penyempurnaan Zong Breaking Pill saat itu. Sebagai gantinya, dia sekali lagi membuka kuali dan memurnikan beberapa pil obat lainnya setelah beristirahat dan memulihkan douqinya. Karena itu, waktu yang dia habiskan sedikit lebih lama. Meskipun penyempurnaan berkelanjutan semacam ini menyebabkan Xiaoyan menjadi sangat lelah, dia akhirnya mendapatkan hadiah yang sangat kaya. Kekayaannya saat ini akan memungkinkan dia memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan orang-orang dalam pelelangan. Apakah ada masalah selama 2 hari ini? Xiaoyan meletakkan cangkir tehnya dan bertanya sambil tersenyum. Selain beberapa orang bodoh, tidak ada yang berani datang dan mengganggu kita, jawab dokter peri kecil. Sepertinya Anda telah menghalangi cukup banyak orang dengan niat buruk dengan mengungkapkan diri Anda saat itu. Xiaoyan tersenyum saat dia menjawab. Saya bertemu dengan seseorang dari Xiao Get, orang itu seharusnya adalah saudara kedua Anda. Ada juga orang tua yang kekuatannya ada di kelas Douzong di sampingnya, dokter peri kecil dengan lembut mengungkapkan. Itu seharusnya elder pertama Suqian, dia adalah satu-satunya elit Douzong di Akademi Dalam. Xiaoyan sedikit tersenyum, jarinya dengan lembut mengetuk meja saat dia perlahan berbicara. Apa kau tidak berencana mengunjungi mereka? Xiaoyan merenung sejenak sebelum perlahan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, tidak untuk saat ini, cukup banyak monster tua yang datang ke kota Kaisar Hitam ini, semuanya ada di sini karena air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Jika kami mengekspos hubungan kami dengan Xiao Get saat ini, itu malah akan menyebabkan beberapa dari mereka diam-diam mencari pembantu. Dengan cara ini, akan lebih baik bagi kami untuk mengungkapkan diri kami pada saat kritis. Terserah kamu, dokter peri kecil tidak peduli. Dia mengangkat matanya yang ungu keabu-abuan dan secara acak berkata, bahwa Moya telah datang beberapa kali selama 2 hari terakhir ini. Dia berkata bahwa pemimpin sekte dari Black Emperor Sekte, Mo Tianxing, ingin mengundangmu untuk berkumpul, namun, saya menolaknya karena Anda menyempurnakan pil obat. Tidak apa-apa menolak mereka, Xiaoyan mengangguk. Sebuah pikiran segera muncul di dalam hatinya saat dia bertanya, seperti apa kekuatan Mo Tianxing. Dia juga seorang elit Douzong dan hampir sama dengan saya, dia bisa dianggap bintang 4 Douzong. Dokter peri kecil merenung sebelum dia menjawab. Bintang 4 Douzong ya, Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Itu benar, orang berjubah abu-abu di sisi lembah api iblis juga harus menjadi Douzong. Dokter peri kecil sepertinya telah mengingat sesuatu, oleh karena itu, dia tiba-tiba berbicara lagi.
Xiao Yan mengerutkan alisnya, jari yang bergerak perlahan berhenti sebelum dia menghela nafas. Seperti yang diharapkan, saya mengatakan bahwa Demon Flame Valley tidak hanya akan membiarkan Fang Yan datang, meskipun orang ini dapat dianggap memiliki setengah kaki di kelas Douzong, masih ada celah yang sangat besar jika dibandingkan dengan Douzong asli. Mereka sebenarnya memiliki kartu tersembunyi. Aku ingin tahu apa latar belakang orang misterius berjubah abu-abu ini. Saya tidak menyadarinya. Dokter peri kecil juga menggelengkan kepalanya. Aura orang berjubah abu-abu sangat tidak jelas. Jika dia tidak berada di dekat hari itu, kemungkinan besar bahkan dia akan mengalami kesulitan besar menemukan kekuatan orang ini. Dia juga sama sekali tidak menyadari yang lain. Sepertinya kota Kaisar Hitam ini tidak akan tenang. Banyak sekali golongan yang tertarik dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Namun, hanya ada satu, hihi, aku ingin tahu partai mana yang akan menjadi pemenang terbesar kali ini. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak, dia memiliki firasat bahwa pelelangan kali ini akan ternoda dengan darah. Dokter peri kecil mengangguk samar, dia segera melihat mata merah Xiao Yan dan tanpa daya berkata, kamu harus pergi dan istirahat dulu, kelelahan seperti itu tidak baik untuk tubuhmu. Iya, Xiao Yan merasa agak malu setelah mendengar ini. Kelelahannya kali ini memang luar biasa. Jika dia tidak cepat sembuh, kemungkinan akan ada beban dan luka di tubuhnya. Saat ini, pelelangan akan segera dimulai dan kejadian selanjutnya tidak akan mulus. Dia harus menjaga tubuhnya pada kondisi puncaknya setiap saat. Hanya dengan begitu dia bisa menjamin bahwa dia tidak akan lengah oleh perubahan yang tidak terduga. Kalau begitu, aku akan pergi dan memulihkan diri dulu dan berusaha memulihkan kondisi lamaku sebelum dimulainya lelang besok. Xiao Yan menghela nafas, berdiri dan menatap langit malam di luar jendela. Dia tanpa sadar tersenyum sebelum berbicara dengan suara samar. Sepertinya malam ini akan menjadi malam tanpa tidur. Langit malam diam-diam pergi, ketika sinar pertama matahari pagi muncul, keaktifan yang mengguncang bumi langsung meletus di dalam kota Kaisar Hitam, yang telah sunyi untuk malam itu. Manusia melonjak keluar dari segala arah, dengan cepat memenuhi jalan-jalan besar yang kosong. Arah yang dituju oleh sosok manusia ini adalah sama, tempat itu adalah balai lelang besar di tengah kota. Hari ini adalah hari lelang terbesar yang telah diadakan di wilayah Sudut Hitam. Selama 100 tahun terakhir, jumlah ahli yang datang sudah melebihi lelang sebelumnya. Pengaruhnya juga menutupi setiap sudut wilayah Sudut Hitam. Sinar matahari pagi menyebar melalui jendela dan memasuki sebuah ruangan. Itu akhirnya merangkak ke seorang pria muda berjubah hitam yang duduk bersila di tempat tidur. Mata yang tertutup rapat dari pemuda berjubah hitam itu bergerak-gerak di bawah sinar matahari. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba terbuka, aura yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan seperti singa yang bangkit, itu terus menyebar dari tubuh Xiao Yan sampai memenuhi seluruh ruangan. Api hijau giok seperti zat berkedip-kedip di dalam matanya yang hitam pekat. Jubah hitam yang menutupi permukaan tubuh Xiao Yan berkibar tanpa kehadiran angin, itu berulang kali mengeluarkan suara mengepak, dan itu lama kemudian sebelum cahaya dari api di matanya perlahan memucat. Setelah cahaya dari api menghilang, jubah di tubuh Xiao Yan diam-diam, mereka sekali lagi menekan kulit Xiao Yan. Beberapa kegembiraan masuk ke mata Xiao Yan saat dia merasakan Douqi di dalam tubuhnya. Itu bahkan lebih kuat dari apa yang terjadi 2 hari lalu. Meskipun penyempurnaan pil gila selama 2 hari ini telah menyebabkan dia menjadi sangat kelelahan, dia menyadari bahwa Douqi-nya benar-benar membaik setelah dia menahan kelelahannya dan berlatih selama 1 malam, meskipun kemajuan semacam ini sangat kecil, karena terakumulasi selama berhari-hari dan berbulan-bulan, hanya masalah waktu sebelum terobosannya. Xiao Yan melompat dari tempat tidur dan membasuh dirinya secara acak. Setelah itu, dia mengeluarkan jubah hitam yang sangat besar dan memakainya. Dia mengenakan dupeng yang menutupi seluruh tubuhnya dalam bayang-bayang. Jari Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya sebelum tersenyum. Baru setelah itu dia mendorong pintu dan meninggalkan kamarnya. Dokter peri kecil dan Ziyan, yang sudah menunggu di aula, terkejut saat melihat orang berjubah hitam ini berjalan keluar. Ziyan baru saja akan tertawa ketika jubah hitam menutupi kepalanya. Pakailah, jika tidak, penatua pertama dan yang lainnya akan mengenali Anda. Dokter peri kecil telah mengungkapkan dirinya, jadi dia tidak perlu memakai satu. Xiao Yan berbicara sambil melihat ke arah Ziyan yang telah membuang jubah hitamnya. Baju jelek sekali.
Aku tidak akan, wajah Ziyan pahit, meskipun dia berbicara dengan cara ini, dia dikalahkan beberapa saat kemudian di bawah tatapan Xiao Yan, dia dengan putus asa mengenakan jubah hitam, sebuah eksentrik berjubah hitam kecil muncul. Ayo pergi, lelang hari ini kemungkinan besar akan sangat menarik. Xiao Yan tersenyum saat melihat kedua orang yang sudah siap, dia memimpin untuk membuka pintu dan berjalan keluar, Ziyan dan dokter peri kecil mengikuti di belakangnya. Karena pelelangan akan dimulai hari ini, orang-orang yang menunggu di luar paviliun semuanya telah bubar, ini menyelamatkan mereka dari beberapa masalah, mereka bertiga mengidentifikasi rute mereka sebelum berjalan keluar dari paviliun Kaisar Hitam. Saudara Yan Xiao, kamu benar-benar membuatku menunggu. Kelompok Xiao Yan baru saja keluar dari daerah ini ketika sesosok kulit putih datang ke arah mereka, tawa ditransmisikan ke telinga mereka. Jiwa yang tidak akan bubar, alis Little Fairy Doctor vertikal saat dia menatap senyum hangat Moya. Xiao Yan tidak memiliki perasaan yang baik terhadap orang ini, tatapan di bawah jubah hitam melirik Moya sebelum bertanya dengan suara samar, pemimpin sekte junior, apakah ada masalah? Moya memandang Xiao Yan yang tersembunyi di balik jubah hitam besar, matanya tanpa sadar beralih ke dokter peri kecil. Panas yang membara melonjak di dalam hatinya saat dia melihat dingin di wajahnya yang bergerak, dia mengeluarkan tablet giok dari cincin penyimpanannya dan tertawa, ini adalah kursi VIP untuk pelelangan, hanya ahli terkenal dari Black Corner Region, yang memiliki kualifikasi untuk mendapatkannya, aku menghabiskan seluruh napasku untuk mendapatkannya dari ayahku. Terima kasih pemimpin sekte junior. Hati Xiao Yan bersukacita saat melihat sikap lembut di wajah orang itu. Dia begitu saja mengambil tablet giok dari tangan yang terakhir, tanpa mengucapkan terima kasih lainnya, dia berbalik dan berjalan keluar dari pintu keluar Black Emperor Pavilion. Ziyan yang tertawa diam-diam dan dokter peri kecil membuat jalan memutar di sekitar Moya dan mengikuti. Wajah Moya berkedut, dia dengan kejam mengutuk Xiao Yan di dalam hatinya sebelum senyum sekali lagi menumpuk di wajahnya. Namun, dia baru saja akan mengikuti ketika suara sedingin es menyebabkan wajahnya langsung mengeras, kakinya sepertinya telah menempel ke tanah. Jika Anda mengomel tentang umur panjang Anda bisa mengikuti kami.